Galungan dan Kuningan itu dirayakan di India juga, kemudian di Bali dirayakan Galungan dan Kuningan, diidentikan dengan kemenangan Dewa Indra mengalahkan raksasa Maya dan Hawa. Kalau bunga tunjung kembang, itu berkembang, ini hari raya Galungan ini, mengembang. Artinya memberikan kesempatan kepada seluruh umat untuk mengembangkan potensi. Tumurun wateking dewata kabeh kairing untuk para pitara-pitari. Jadi bahwa pada saat Galungan itu semua dewa-dewa, kemudian para leluhur kita turun ke bumi. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan pada saat Galungan, karena leluhur kita turun. Mengatakan bahwa Dharma menang melawan Adharma, tapi masih kita memiliki kedengkian, iri hati, kemudian masih kita sifat-sifat marah, masih membenci, memfitnah, itu kan belum menang namanya Dharma itu. Om Swastiastu, Sameton Gema Bali. Oke, Sameton punapi gatra niki. Sebelumnya rahajeng rahine Galungan lan Kuningan nggih Sameton sami. Jadi ketika kita merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan kurang lengkap rasanya kalau kita tidak mengetahui makna atas perayaan hari besar tersebut. Sameton Gema Bali, hari ini kita telah kedatangan narasumber yang sungguh luar biasa gitu ya, yang juga merupakan senior saya dari Kementerian Agama Kota Denpasar. Langsung saja saya kenalkan, inilah dia Tu Haji Rimbawan. Swastiastu. Swastiastu Tu Haji, menapi gatra Tu Haji. Becik-becik nggih, rahayu sareng sami. Rahayu nggih rahajeng. Rahajeng taler nggih. Nggih. Tu Haji, enten nggih umat kita, umat Hindu di Bali kan khususnya kan merayakan Hari Raya Galungan lan Kuningan. Nggih, kira-kira napi nggih sebenarnya makna perayaan tersebut nih Kak Haji? Nggih. Om Swastiastu, nggih sareng sami umat sedharma sandewianten dari Kota Denpasar, ring Bali. Sedereng ngelantur titiang taler ngaturang rahajeng rahine suci Galungan lan Kuningan. Mugi sareng sami ngemangguhan kerayuan lan kerahajengan. Apa yang disebutkan tadi bahwa hari suci Galungan dan Kuningan itu kan memiliki makna yang sangat besar. Ada makna filosofi, ada makna estetika, ada makna etika, dan bagaimana cara pelaksanaan hari suci Galungan. Jadi terlebih dahulu yang sampaikan bahwa Hari Raya Galungan dan Kuningan ini bagi umat Hindu, khususnya bagi ibu-ibu terutama, untuk pelaksanaan Hari Raya Galungan dan Kuningan dan seluruh hari raya sebenarnya, maka seorang umat Hindu harus memiliki pedoman sastra. Apa yang harus dimiliki oleh seorang umat Hindu dalam rangka untuk pelaksanaan hari suci, hari-hari besar umat Hindu, kita punya namanya lontar Sundarigama. Ini harus punya, ibu-ibu harus punya lontar Sundarigama sebagai dasar dalam pelaksanaan hari-hari besar keagamaan. Di situ ada makna hari-hari besar, filosofi hari-hari besar, kemudian ada juga upacara-upacaranya, ada bantennya, dan ada pelaksanaannya. Sehingga kalau memiliki umat Hindu dasar lontar atau buku Sundarigama akan bisa memudahkan ibu-ibu dalam melaksanakan upacara hari raya suci keagamaan. Ya, menghindari nak mulo kita menghindari nak mulo kita acuan yang pertama itu adalah sastra. Pangsing cara Bali itu ngai-ngai. Hayu kita ngurangi Banten sing dadi nak mengurangi Banten. Hayu kita juga lebih sing dadi ngelebih Banten. Maka itu dasar utama seorang ibu dan umat Hindu dalam melaksanakan upacara atau hari-hari suci keagamaan, paling tidak itu harus memiliki dasar sastra, yaitu yang pertama Sundarigama. Kalau punya ibu-ibu Sundarigama, melaksanakan upacara agama, maka itu harus punya pedoman ini. Jadi saran tiang kepada ibu-ibu umat sedharma harus juga wajib memiliki lontar, salah satunya lontar Sundarigama. Yang kedua, untuk
hari suci Galungan dan Kuningan ini sebenarnya bukan hanya di Bali saja dilaksanakan upacara Galungan Hari Raya Galungan dan Kuningan, tetapi juga dirayakan di luar Bali seperti di India. Jadi pusatnya Hindu di India itu sudah dilaksanakan upacara Galungan dan Kuningan, tetapi istilahnya bukan Galungan dan Kuningan. Namanya itu adalah Srada Wijaya Dasami, upacara kemenangan Dewi Durga melawan Mahisasuramartini. Maka itu kemenangannya itu dirayakan 10 hari, sama dengan Galungan dan Kuningan 10 hari. Di India Srada Wijaya Dasami 10 hari lamanya untuk merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma. Dan kemudian di Indonesia sampai di Nusantara, Srada Wijaya Dasami ini difilter oleh penglingsir-penglingsir kita, para pendahulu kita yang memiliki kecerdasan intelektual tinggi dan memiliki ilmu kerohanian yang tinggi. Maka istilah Srada Wijaya Dasami itu diistilahkan sebagai istilah Nusantara Hari Raya Galungan dan Kuningan. Dan sampai saat ini warisan Hari Raya Galungan dan Kuningan itu sampai ke Bali. Karena Bali sekarang mewarisi muara semua warisan Hindu, baik dari India maupun dari Nusantara sekarang bermuara di Bali. Maka Bali itu diibaratkan sebagai buahnya pohon-pohonan. Buahnya ada di sini, di Bali. Maka kita berbahagia juga berada di Bali, bisa mewarisi semua warisan agama, budaya, adat istiadat, dan lain-lain. Itu difilter di Nusantara. Jadi Galungan dan Kuningan itu dirayakan di India juga, kemudian di Bali dirayakan Galungan dan Kuningan, diidentikan dengan kemenangan Dewa Indra mengalahkan raksasa Maya Denawa. Jadi raksasa Maya Denawa itu dulu diceritakan bahwa tidak diperbolehkan umat Hindu untuk merayakan hari-hari suci, tidak boleh. Kemudian untuk sembahyang ke pura-pura dihadang oleh pasukan beliau, pasukan Maya Denawa. Maka itu datanglah Dewa Indra untuk menumpas raksasa Maya Denawa dan seluruh pasukannya dan berhasil menang. Pada saat itulah dirayakan kembali Hari Raya Suci Galungan dan Kuningan secara besar-besaran. Hari Raya Galungan dan Kuningan itu dirayakan secara besar-besaran, memberikan kesempatan kepada umat Hindu untuk mengembangkan segala potensi-potensinya. Maka kalau dalam bunga tunjung, kalau bunga tunjung kembang, itu berkembang, ini Hari Raya Galungan ini mengembang, artinya memberikan kesempatan kepada seluruh umat untuk mengembangkan potensi SDM-nya. Kemudian kalau Hari Raya Nyepi beda, kalau Hari Raya Nyepi dia kuncup namanya itu ke dalam, jero, artinya masuk ke dalam, mengintrospeksi diri, menahan diri, introspeksi diri, samadhi dan lain-lain. Itu perbedaan antara Nyepi dengan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Ya berarti itu. Dari segi sikap kinten pentingnya secara filosofi kita melihat perayaan hari raya Hindu ini dari runut dari luar Bali dulu gitu. Biar tahu cuma umat Hindu semuanya bukan hanya di Bali, tapi itu juga pernah dilaksanakan di pusatnya atau di asalnya agama Hindu di India. Mungkin juga saudara-saudara kita yang menganut agama Hindu di luar Bali seperti di Jawa gitu, atau di Kalimantan yang memang kan ada Hindu keharingan mungkin juga beliau punya hari raya tersendiri yang mungkin pemaknaannya mirip seperti hari raya Galungan dan Kuningan, tapi namanya juga ada yang berbeda. Betul. Ya, Tu Haji, kalau semisalkan kita sembahyang nih di hari raya Galungan lan Kuningan, kalau untuk hari raya Galungan nih kan wenten batasan waktu nih untuk pelaksanaannya. Cuma niki untuk hari raya Kuningan, kenapa nih dibatasi hingga jam 12 siang kan? Itu sesuai dengan sumber sastra. Yang tadi di dalam sastra atau Lontar Sunaregamo sudah dijelaskan bahwa Galungan itu tumurun wateking dewate kabeh kairing antuk para pitare-pitari. Jadi bahwa pada saat Galungan itu semua dewa-dewa kemudian para leluhur kita turun ke bumi menemui kita semua. Karena pada saat itu sudah kemenangan Dharma yang dimiliki oleh semua umat itu, makanya dewa semua dan para pitare semua turun.
menyaksikan. Nah kemudian itu tidak ada batasnya, karena kemenangannya itu dirayakan dengan penuh kegembiraan, itu tidak ada batasnya itu, karena bergembira itu. Kita sudah merdeka, sudah menang, Dharma melawan Adharma. Itu tidak ada batasnya. Semua para dewa itu turun dan termasuk Pitara leluhur kita. Jangan pernah melupakan dan jangan pernah menyisakan kesempatan. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan pada saat galungan, karena leluhur kita turun. Maka kita wajib untuk menghaturkan yang terbaik kepada beliau. Jangan sampai disia-siakan. Leluhur kita datang kan harus pelayanan terbaik kepada beliau, karena yang melahirkan beliau dulu, maka itu kita patut hormat. Kalau tidak hormat seorang umat Hindu, kalau tidak hormat pada leluhur, namanya durhaka namanya itu. Pasti durhaka, rezeki akan tertutup semua, apapun permintaan pasti akan tertutup. Maka itu penting untuk kita menghormati para leluhur kita yang telah memberikan jalan kepada kita sehingga kita bisa hidup seperti ini pada hari ini. Bakti ring dewo. Bakti ring dewo. Tarmalupeng Pitara puja, kawin nih kan namanya. Jangan pernah melupakan leluhur kita. Ini memang makna yang besar yang harus kita hormati, filosofi dan sastra itu perlu kita hormati. Nah, khusus untuk Kuningan karena pada saat tengah hari sastra lontar sunaregamo, tumurun wateking dewata kabeh, kahiring antuk pitara-pitari. Hayu kita ngaturang bakti angalangkahi tajeg Sang Hyang Surya. Yang ngaturang bakti atau ngaturang Banten tidak boleh melewati matahari tepat berada di atas ubun-ubun. Jadi kita harus tengah hari dikasih waktu. Kenapa tengah hari? Karena beliau setengah hari itu akan kembali ke kahyangan. Para dewa, para dewi dan semua pitara leluhur kita akan kembali ke alam beliau, ke kahyangan. Jadi setengah hari diberikan waktu. Maka itu kesempatan setengah hari jangan disia-siakan dari pagi sampai siang, jam 12 siang. Itu jangan disia-siakan kesempatan itu. Jadi sedapat mungkin harus waktu itu dikejar. Karena kalau kita lihat waktu pagi sampai siang itu semangatnya kita masih kuat. Betul. Masih bagus, masih kokoh tuh. Kalau sudah ngeyek surya, artinya sudah hampir surya matahari sudah bergeser ke barat, itu kekuatan manusia akan berkurang. Maka itu pada saat full kekuatan kita di pagi hari sampai jam 12 siang itu digunakan kesempatan untuk kita melaksanakan bakti kepada para dewa termasuk para leluhur. Karena beliau sebentar lagi setelah jam 12 itu kembali beliau ke kahyangan beliau masing-masing. Ini sastra yang berbunyi seperti itu, maka itu jangan disia-siakan. Untuk teman-teman dan saudara-saudara kita yang beragama Hindu, hayuwa kita angelangkahi surya dan dados ngelangkahi surya. Limit waktu dikasih. Betul. Ya kan merayakan hari raya kan tentu aja kita mesari mantan kalau kelewat jam itu surya ini kan beda rasanya kan. Jadi kembali ke rasa juga. Itu yang penting. Pertama kita itu harus berpedoman kepada sastra. Dan tidak boleh kita tidak hormat kepada sastra. Jadi poin pertama sastra. Kita di pelaksanaan hari-hari besar agama Hindu itu ada 3 pedoman kita. Desa, Kala, Patra. Desa tempat bisa saja di tempat berbeda, tetapi esensi substansinya itu ada sama. Kemudian kalau waktu, ini waktu itu ada full 1 hari. Kalau odalan, puja wali itu full itu, tidak ada batasnya. Sesuai dengan dinyindam selesai. Odalan itu. Tapi kalau hari-hari besar itu ada yang full 1 hari, kemudian ada yang setengah hari. Ini harus ditaati oleh umat semuanya. Kemudian patra itu adalah susuratan. Patra itu
artinya surat itu sastra, harus sesuai dengan sastra. Ketiga ini pedoman kita dalam pelaksanaan agama, terutama hari-hari besar keagamaan. Tidak ada sastra, maka ada kala, ada desainnya. Ini ketiga ini yang kita harus dimaknai dan dihormati oleh umat Hindu. Kita tahu, geng, kenapa juga kita diberikan batas waktu sampai jam 12 siang. Surya itu ada 3 suryanya. Surya kuncup, matahari pada saat mulai terbit, itu surya kuncup namanya. Seperti bunga kuncup. Kuncup. Nah, mau berkembang sekarang nih, begitu matahari akan muncul, maka sedikit demi sedikit bunga itu akan berkembang. Terus berkembang, sampai jam 12 bunga itu mekar itu. Sempurna mekarnya itu. Maka ini kesempatan bunga mekar sempurna adalah kesempatan semangat umat Hindu untuk memberikan penghormatan. Bunga yang sedang berkembang ini aromanya kan bagus, betul, indah. Kemudian sangat cantik anunya nih, kemudian harum baunya itu. Nah, sampai matahari sekarang mau ke barat, ini bunga itu sudah layu namanya. Surya itu sudah mau berlina. Tadi surya kuncup, surya mekar, surya layu nih suryanya itu. Maka itu diberikan kesempatan kepada umat untuk saat surya layu atau bunga sudah layu, maka ini tidak diperkenankan untuk lagi melaksanakan pembaktian, persembahyangan atau menghaturkan banten-banten. Saat kuningan itu kalau kita memaknai surya itu ada 3, kuncup, mekar, dan layu. Gitu. Niki malih tuh Haji. Kalau hari raya Galungan dan Kuningan, biasanya Niki kan kita nangkil Niki ke pura-pura Kayangan 3. Sebenarnya Niki nih, sebetulnya Niki sani patut nih kok menyelesaikan persembahyangan di rumah masing-masing baru nangkil ke pura. Tapi kita ke pura-pura dulu baru di kerajaan masing-masing. Ini tadi kan saya sudah jelaskan bahwa wateking dewata kabeh tumurun kehiring untuk para pitara. Jadi dewa semua datang, dia turun dan kemudian para pitara luhur kita. Paling sedikit, paling minimal kita harus selesaikan dulu di rumah itu. Di rumah yang paling kecil. Setelah itu ada lapisan sebenarnya. Yang paling kecil dulu di rumah, kalau memungkinkan punya waktu lagi, kemudian punya biaya lagi, bantennya masih bisa lebih luas lagi. Dadil, Panti, Paibon, Kerajaan Gede, kentan. Dulu Merajaan Irago rumun di Sewang-Sewang nih, Griya Jero Sewang-Sewang, Merajaan Alit rumun, misalnya itu Merajaan Gede, Panti, Paibon, Merajaan Gede, Panti, Paibon. Nah, masih ada waktu. Kita ada lagi di desa itu ada berkembang luas lagi, ada pura desa, pura pusat, pura dalam. Lagi ada waktu. Kadang kahyangan jagat. Kalau masih ada waktu nih, pasti ada waktu. Kalau Galungan kan masih. Masih sampai malamnya masih bisa. Boleh gitu. Apabila ada yang belum, tenyidahan maksudnya, benten kesempatan di Kuningan. Nah, di Kuningan diberikan kesempatan. Mana yang belum pura kita kunjungi, nah, kesempatan baik untuk dilanjutkan pada hari Kuningan. Tapi ingat itu kan harinya sampai setengah hari itu. Ada tahapan, ada rangkaian yang lebih luas itu lagi ada. Sesuai dengan kemampuan. Lemon tidak kesingolah masih dan memaksa. Tapi kalau kita mengaturkan sesuatu, tidak mesti kita harus yang besar, banten besar, canang tidak ada gitu. Dan ngalah ikhlas. Si ngalah raga kita umpama saja ngalah dan meduin api canang kangean. Ida hidup daratan pesan tenanin disnake harus kene hidup daratan. Ya cening si ngelahnya kangwan jan canang. Ngelah bin bede kangwan batas ajengan.
Canang ganta lajengan ngelah buin bin bede anu ne dagingin batas rake-rake dagingin. Nah, nike anu kita agama Hindu tidak pernah harus seperti ini, harus tidak pernah membebani umatnya. Sing lah kangwan canang, sing kuneng lah canang, pesajang sing lah canang, kanu pipis dan masih ngelah dirainan. Nah kangwan ngaturang bakti ngakakte yang batas canang, batas kenten ya. Nah sekar, dagingin dupo, dagingin bijo napi luar kenten. Payu mak bakti masih kenten. Dan anone agama Hindu sangat luas sekali. Gitu. Yang singidahan masih tahu, kayak ngaturang bakti jadi bunga gitu nyidahan tuh gitu. Nangkil, tak tahu sih bersenangkil nih, gitu. Itu kan ada tahapan. Nangkil tentuin napi kangnya ada ngaturang tujuh terisan dia gitu. Jangan puyung, yang penting boleh nangkil gitu. Dan unas tidak juga itu gitu. Itu tahapan. Sebenarnya sangat fleksibel ketika kita berbicara tradisi tidak pernah Hindu. Di agama Hindu untuk memberatkan orang. Kita yang sebenarnya ego kita sebenarnya itu. Lek kena banyaran kenten biasanya kenten. Agama Hindu tidak pernah itu membebani umatnya. Harus juga yang seperti tadi sesuaikan dengan kemampuan. Gitu. Tapi dengan keikhlasan. Yang sajaan sing lah, pang sajaan ngatuan canang yang sing lah ngabu mobil gitu umpamine, maksa mobil canang kan ten seimbang ini gitu. Nah batas ajengan sodor dagingin gitu. Nya seimbang mobil ngajak sodor gitu. Betul tuh Haji. Niki mantan Haji. Tapi di sosial media nikah mungkin kan banyak viral nih terkait jam mulai sembahyang. Kalau kita berbicara berganti hari di agama Hindu ini kan jam 6 pagi baru nih berganti hari dari hari kemarin ke hari niki kentan Cuman di sosial media nih sangat hektik nih ibu-ibu nih anak muda melakukan perayaan nih dengan riang gembira bahkan jam 2 pagi sampun mulai sembahyang kan mungkin sesuai juga dengan desa kalau patranya penika. Nah kira-kira kalau menurut sumber-sumber di agama Hindu waktu yang tepat nih untuk memulai perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan itu seperti napi dan apakah fenomena yang terjadi di masyarakat seperti itu dibenarkan atau gimana tuh? Untuk pelaksanaan hari raya sebenarnya kita memiliki perhitungan waktu. Itu diperhitungkan melalui Surya Permana, perjalanan matahari. 1 hari perjalanan matahari dari pagi sampai nanti pagi besoknya itu pergantian sudah. Bukan jam 12 malam pergantiannya, tapi saat menjelang pagi. Galang kangin sudah, Surya sudah mulai itu, sudah galang kangin sudah pergantian itu. Mulainya juga dari sana. Mulai kemudian berakhir juga di sana. Ini perhitungan Surya Permana. Jadi perhitungan matahari, peredaran matahari. Itu dalam agama Hindu itu, kalau dalam Masehi kan lain jam 12 lewat sedikit sudah pergantian. Kalau Masehi, kalau kita di Hindu nganutin Surya Permana, perhitungan dan peredaran surya. Saat matahari galang kangin, galang di kangin itu sudah mulai dan pergantian hari. Itu. Nah, kemudian untuk yang tadi hari suci Kuningan itu memiliki ciri khusus itu. 1 dibatasi waktunya, kemudian ada ciri khusus bahwa ajengan sege, kemudian tebok, selangi, nasi lu itu warnanya kuning. Untuk upakaranya ya, upakaranya warna kuning itu. Itu menandakan untuk hari raya Kuningan, hari suci Kuningan, karena hari suci Kuningan itu adalah menghatukan yang bersih, yang jenar. Maka itu semua Banten-Banten itu anyar itu. Busung anyar, tapi hindari menggunakan bahan-bahan yang produk-produk yang memang bisa diawetkan.
sekarang kan banyak gunakan ibung, produksi orang luar Bali. Betul. Kita mau beriannya itu agar iatnya kita bisa ekonomi kerakyatan Bali itu bisa berputar di Bali. Menggunakan produk-produk lokal yang ada di Bali. Biar tidak iatnya atau perayaan hari suci keagamaan itu cara Bali itu pangten ngulurin indrio. Bisa kita memperhitungkan mana baik, mana yang buruk, mana bisa menguntungkan, dan mana yang merugikan. Maka itu gunakan bahan-bahan yang memang alami, kemudian bisa diproduksi sendiri di lokal rumah kita. Seperti jajahan kita kan dulu banyak yang menggunakan semat itu. Betul. Artinya kakek, nenek, biang yang memiliki kesempatan, memiliki keterampilan membuat semat, itu bisa dia itu dengan membuat semat bisa membeli makanan, bisa membeli beras. Itu jadi berputar di sekitar kita. Jadi sekarang menggunakan jepret itu berarti sudah keluar anunya itu ekonomi kita kan sudah keluar. Jadi sedapat mungkin gunakan produk-produk yang ada di dalam daerah kita. Itu anunya itu. Jadi dalam perayaan Hari Suci Kuningan ini adalah menggunakan bahan-bahan yang serba baru, anyar, baik itu jajahitannya, kemudian juga bahan-bahan jaje, kemudian ada nasi berwarna kuning, itu ciri-cirinya seperti itu. Ada sege, hanguturaken sege, tebok, selanggi, warna jenar. Jadi berwarna yang kuning. Dan ciri khas juga melaksanakan, kemudian cirinya itu diberikan gegantungan. Di pelinggih-pelinggih ada gegantungan, tamyang, kemudian ada panah, ada kompet, ada cenike. Ini ada ciri-cirinya seperti ini. Kuningan itu cirinya adalah ada cenike, kemudian ada kompet, tamyang, panah. Ini adalah senjata-senjata dalam pelaksanaan perang, pasti ada unsur ini. Tamyang itu tameng, penghalau, tamyang itu penghalau. Kemudian ada senjata tombak, itu panah juga, ini kan alat perang. Ya, kemudian ada kompek itu adalah semacam bekal itu. Nah, bekal sewaktu perang. Perang, ada makanan dan lain-lain, itu kan perlu juga makanan. Ini leluhur kita sangat luar biasa untuk mempraktekkan ajaran agama lewat pembuatan banten di saat Hari Suci Kuningan terutama nih kayak gitu. Tuh Haji, kalau misalkan kita berbicara pelaksanaan Hari Raya Galungan dan Kuningan gitu ya, terlebih Hari Raya Kuningan dibawakan sampun dijelaskan mentan ciri-ciri khasnya yang membedakan kenten dengan pelaksanaan hari raya lain yang ada di Bali kenten. Kalau dengan perbandingannya di luar Bali, yang masih di Indonesia, di Hindu Jawa kenten mungkin nggak perayaan yang sejenis? Itu perayaan Galungan dan Kuningan kan seluruh Nusantara. Tapi diberikan untuk pelaksanaannya sesuaikan dengan desa Kalipatre. Bisa saja ada unsur-unsur itu, ada unsur nasi, kan tumpengan tuh ada di Jawa, ada semua ada tuh, tapi kan berbeda-beda. Tapi unsur esensi, substansi bebantenan itu ada kesamaan sama, tidak ada perbedaan. Ada unsur nasi, ada unsur rake-rake, jajan dan lain-lain, itu unsurnya itu. Di Bali juga ada seperti itu. Karena di Bali itu budaya tinggi budaya, kemudian seninya juga tinggi, maka setiap Banten yang dihadirkan itu penuh dengan unsur seni. Nah, ada jajahitan, ukir-ukiran dan lain-lain itu orang yang kreatif dan memang memiliki budaya tinggi. Orang Bali itu sangat luar biasa itu. Jadi budaya sangat tinggi orang Bali itu. Patut bisa jadi ibu-ibu yang di rumah membuat canang, membuat tamyang gitu untuk hari raya. Iya, kan buat canang itu ada unsur berbeda-beda sesuai dengan kemampuan, tetapi unsur membuat canang itu substansi dan isinya sama. Satu, kalau membuat canang pasti tapak daru dulu. Nah, tapak daru itu memiliki makna besar itu, tapak darunya itu menuju keseimbangan. Tapak daru kan seimbang antara utara, selatan, barat, dan timur itu seimbang.
Ini tapak dare namanya itu. Dan juga memiliki makna untuk mendapatkan keselamatan. Tapak dare itu saja mendapatkan keselamatan. Maka itu dulu waktu kecil kita berikan tapak dare di badan. Pada saat ada tumpak itu, apa namanya, pewayang itu. Itu kan ada. Nah, itu untuk menjaga keseimbangan. Karena ada waktu yang luar biasa saat itu, biar tidak kita terkena kalau itu besar itu, kita beri tapak dare, tanda itu. Itu kayak gitu. Jadi unsur intinya kan sama itu. Tapi payasan kemudian seninya itu berbeda-beda. Ya, tergantung orangnya itu. Dan ada agak senian bunga hanumnya gitu. Ya, seni penjor kan makin seni. Iya betul. Hiasan penjor juga. Penjor makin ke bahwa seni itu tidak ada batasnya. Tapi dalam unsur agama itu penjor itu harus lengkap, ada kelengkapannya. Tiing, bambu, pering, kemudian ada unsur apa namanya sanggahnya, sanggah suryonya, kemudian ada palu bungkah, palu gantung. Ini unsur, kemudian ada akase, kainnya akasenya itu. Kemudian ada andong, kemudian ada ambu, ada daun kayu mas. Kan sederhana. Betul. Ini tidak beli ini. Tidak perlu biaya yang banyak. Di sekitar kita sudah ada. Maka itu agama membuat penjor sesuai dengan sastra. Pasti tidak berbiaya yang banyak, asalkan sesuai dengan sastra. Tapi seninya sekarang kan beda-beda. Ya, seninya yang mahal ya. Apalagi sudah punya biaya besar, silakan. Betul. Apa itu silakan. Tapi unsur ini jangan sampai dihilangkan. Jangan sampai membuat penjor yang seninya tinggi, tidak ada unsur itu, tidak ada. Ini soalnya penjor itu melambangkan gunung. Gunung itu adalah puruse. Puruse, maka kelapa itu pasti ada dua kelapanya. Sama dengan kita yang laki-laki kan, kalau laki-laki itu ada namanya jenis kelamin itu kan ya, ada dua itu. Maka harus dua itu. Karena itu melambangkan puruse. Gunung Agung puruse, Gunung Batur adalah perdana. Gitu. Makanya kalau buat penjor itu harus penjor yang puruse. Perdaranya itu adalah rumah kita. Gitu. Maka itu antara puruse dan perdana itu harus ada keseimbangan, keharmonisan. Jangan pernah juga membuat penjor yang memang walaupun seni, tetapi jangan pernah meninggalkan unsur-unsur ini. Ambu gitu banyak kan, tahu ambu kayak gitu. Ambu itu ambuhin artinya suci artinya nih. Dia yang menyucikan semua itu. Ambu. Andong itu artinya biar berbuah, biar berpahala, berhasil andong itu. Kayu mas mungkin biar cantik bagus, suci itu kayu mas itu. Kemudian ada kelapa juga dua. Kemudian ada susuratan di atas itu melambangkan akasa. Kain yang putih itu akasa. Kemudian ada palawija, ia niraga memang mupu punya hasil sawah, patut mengaturkan padi-padian. Namun sing lah sawah dengan orang padi-padian kan sing lah soalnya. Nah, kalau sudah punya, kalau tidak punya cukup palawija itu diwakili oleh jajan-jajan Bali, ada jajan Bogino, jajan Juli. Ini kan memiliki makna semua ini, semua unsur palawija mewakili palawija. Dan kan banyak maknanya nih. Penjor yang sarankan pada teman-teman dan seluruh umat Hindu membuat penjor, jangan membuat penjor yang hiasan saja, tetapi unsur-unsurnya harus lengkap. Ini disarankan kepada semua umat Hindu nanti untuk yang galungan yang akan datang, agar semua unsur-unsur ini harus lengkap. Betul. Itu bukan hanya seni saja itu. Kalau seni itu tidak ada batasnya. Semakin seni biayanya besar itu. Nah, sampai sekian juta penjornya, 5 juta, 10 juta, 15 juta penjornya. Ini kan silakan itu kan apa namanya? Keikhlasan. Keikhlasan kalau sudah punya silakan, tapi jangan melenyapkan, menghilangkan esensi penjor itu sendiri. Yeah. Okay. Jadi Semeton Gema Bali sudah banyak sekali disampaikan oleh Tuaji terkait pemaknaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Tuaji boleh untuk closing kira-kira pesan untuk umat Hindu sedharma, untuk Semeton Gema Bali terutamanya bagaimana sih bijak dalam melakukan pelaksanaan perayaan Hari Raya suci yang
ada di umat Hindu. Nggih, terima kasih. Untuk perayaan Hari Suci Galungan dan Kuningan, kita harus juga memaknai dengan penuh makna. Kemudian jangan lupa juga perayaan Hari Suci Galungan dan Kuningan itu harus berdasarkan atas sastra. Pedoman harus jelas. Biar pelaksanaan agama, hari raya itu biar tidak jauh menyimpang dari pedoman yang ada. Jadi kepada umat sedharma yang berbahagia, mudah-mudahan nanti dengan adanya ini kita bisa nanti meningkatkan serada kita pada Hari Suci Galungan dan Kuningan lebih meningkat lagi. Kemarin walaupun kita mengatakan bahwa Dharma menang melawan Adharma, tapi masih kita memiliki kedengkian, iri hati, kemudian masih kita sifat-sifat marah, masih membenci, memfitnah, itu kan belum menang namanya Dharma itu. Perlu dikikis, diperangi, dinetralisir. Ini makna bukan hanya sekedar ritual saja, tapi secara mendalam harus dimaknai Raya Galungan itu adalah untuk menghilangkan dan melenyapkan semua keangkara murkaan kita. Karena musuh yang ada dalam diri kita sendiri yang paling sulit ditaklukkan. Ragadi musuh mapare, rihati ya tongguan ya tan madoh ring awak, bahwa musuh yang ada dalam diri sendiri yang paling sulit ditaklukkan. Kalau bisa menaklukkan musuh yang ada dalam diri sendiri, musuh yang ada di luar, bahkan yang jauh, itu akan mudah dilenyapkan. Jadi, Hari Raya Galungan, kemudian Kuningan ini, kepada teman semua dan seluruh umat sedharma, pelaksanaan Hari Suci Kuningan ini, sesuai dengan sastra, setengah hari kita melaksanakan persembahyangan, dan selesai sudah Hari Raya Kuningan, karena para dewata dan para pitara leluhur kita akan kembali ke kahyangan. Gitu. Yes, semua Tuh Haji nggih. Oke, selamat tahun Gema Bali. Itu tadi perbincangan kita bersama dengan Tuh Haji. Semoga perbincangan kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan selamat, sebentar lagi kita juga akan merayakan Hari Raya Kuningan. Nggih Tuh Haji, nika manten suksema nggih. Kita langkung dua niki nggih. Nggih, suksema niki. Wonten pikenan niki nggih. Ya, setengkara niki kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.